잘 지냈어요 모두 보고 싶었어 우리도 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 22 ingin mempresentasikan mengenai data dan informasi. Saya Yudis Juniarti. Saya Zulfa Syarifah. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang data. Data dari bahasa Latin yang berbentuk jamak dari datum, yang artinya pemberian sesuatu. Dalam KBBI, data adalah keterangan atas bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian untuk membuat analisis dan kesimpulan. Data bisa berupa angka, teks, gambar, atau bentuk lainnya dan merupakan bahan mentah yang dikumpulkan melalui observasi, pengukuran, atau penelitian. Data menjadi bermakna dan bermanfaat setelah dianalisis dan diinterpretasikan, sehingga menghasilkan informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan atau pemecahan masalah. Selanjutnya, fungsi dan manfaat data. Yang pertama, pembuatan keputusan. Saat membuat keputusan untuk mencari keputusan terbaik, diperlukan data pada suatu permasalahan, dan membuat keputusan itu lebih mudah didapatkan dan dipertanggungjawabkan. Yang kedua, perencanaan. Data dapat digunakan sebagai parameter yang kuat untuk membuat suatu perencanaan. Perencanaan yang dibuat akan lebih akurat dan terarah, dan lebih tinggi tingkat keberhasilannya untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, implementasi data. Dalam suatu kegiatan, data digunakan untuk tolak ukur dalam melakukan kegiatan dan dapat memudahkan kegiatan yang mana dengan adanya data kegiatan dapat lebih terstruktur dan baik. Yang keempat, evaluasi. Di suatu organisasi, data dapat dijadikan bahan evaluasi dalam peningkatan mutu organisasi tersebut. Selanjutnya, jenis-jenis data. Yang pertama, data kuantitatif, yaitu data yang dinyatakan dalam angka dan dapat diukur. Contohnya, tinggi badan, berat badan, jumlah penjualan, dan suhu. Yang kedua, data kualitatif, yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk deskriptif dan tidak dapat diukur dengan angka. Contohnya, warna, jenis kelamin, preferensi, dan pendapatan. Yang ketiga, data nominal, yaitu data kualitatif yang hanya berupa label atau kategori tanpa urutan tertentu. Contohnya, jenis kelamin seperti laki-laki atau perempuan, warna rambut atau seperti hitam atau coklat atau pirang. Yang keempat, data ordinal, yaitu data kualitatif yang memiliki urutan atau ranking tetapi jarak antara nilai tidak diketahui. Contohnya peringkat di lomba, seperti juara 1, juara 2, dan juara 3. Yang kelima, data interval, yaitu data kuantitatif dengan urutan yang jelas dan jarak antara nilai diketahui tetapi tidak memiliki nol mutlak. Contohnya suhu dalam derajat Celcius atau Fahrenheit. Yang keenam, data rasio, yaitu data kuantitatif yang memiliki urutan jarak antara nilai yang diketahui dan nol mutlak. Contohnya tinggi badan dan berat badan dan pendapatan. Yang ketujuh, data diskrit, yaitu data kuantitatif yang hanya dapat mengambil nilai-nilai tertentu. Contohnya jumlah anak dalam sebuah keluarga. Yang kedelapan atau yang terakhir, data kontinu, yaitu data kuantitatif yang dapat mengambil nilai apa saja dalam suatu rentang.
Contohnya tinggi badan yang bisa berapa saja dalam rentang tertentu. Selanjutnya, metode pengumpulan data. Yang pertama, berdasarkan pengamatan pribadi secara langsung. Yang kedua, wawancara. Yang ketiga, pertanyaan atau kuesioner. Yang keempat, tes. Dan yang terakhir, dokumentasi. A few moments later. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai informasi. Informasi adalah data atau fakta yang telah diolah dan disajikan dalam bentuk yang dapat dipahami dan digunakan untuk tujuan tertentu. Informasi membantu dalam mengambil keputusan, pemecahan masalah, dan memberikan pengetahuan baru kepada individu atau organisasi. Informasi bisa datang dari berbagai sumber seperti buku, internet, laporan penelitian, dan media lainnya. Dan dapat disampaikan melalui berbagai cara seperti tulisan, gambar, audio, dan video. Adapun fungsi dan manfaat informasi yaitu pertama, mengambil keputusan, yaitu membantu individu dan organisasi membuat keputusan yang lebih baik dan tepat. Yang kedua, pemecah masalah, memberikan wawasan yang diperlukan untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah. Yang ketiga, komunikasi, memungkinkan pertukaran pengetahuan dan ide antara individu dan kelompok. Yang keempat, pengendalian, membantu dalam pengawasan dan evaluasi kinerja. Yang terakhir itu ada inovasi, yaitu memicu ide-ide baru dan kreativitas untuk mengembangkan produk atau layanan baru. Adapun jenis informasi, yang pertama, absolute information, merupakan induk dari informasi yang disampaikan dengan jaminan dan tidak diperlukan penjelasan selanjutnya. Yang kedua, substitusional informasi. Informasi ini memiliki konsep yang dipakai pada beberapa informasi. Istilah substitusional informasi bisa disebut juga komunikasi. Yang ketiga, filosofi informasi. Jenis informasi ini merupakan konsep informasi yang menghubungkan antara pengetahuan dan kebijakan. Yang keempat, ada subjektif informasi. Jenis informasi ini memiliki keterkaitan antara perasaan dan informasi manusia. Informasi ini sangat bergantung pada penyajian atau orang yang menyampaikan informasi. Yang kelima, ada objective information. Jenis informasi bertuju pada informasi-informasi tertentu yang logis. Yang terakhir, yang keenam, kultural informasi. Jenis informasi yang ditekankan pada dimensi kultural. Sekian, terima kasih. Sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.